ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita lanjutkan, kalau bahasa Arabnya halaman 9, masih tentang ucapan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab tentang hadis innamal a'malu binniyat, tentang keutamaan dan kedudukannya. Kata Imam An-Nawawi, la yastaghni mutadayyinun an ma'rifatiha. Seorang muslim muslimah itu sekali lagi harus betul-betul memahami hadis yang satu ini, dan juga yang berkaitan dengan 40 hadis Arba'in Nawawiyah, karena hadis Arba'in Nawawiyah ini mencakup semua permasalahan agama dari A sampai Z meskipun secara global. Kemudian beliau mengatakan li'anna kulluha sahihatun. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau Imam Nawawi menurut ijtihad beliau hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah ini atau 42 hadis, kata beliau, menurut ijtihad beliau itu semuanya sahih. Cuma sudah kita sampaikan ada beberapa yang tidak sahih menurut ulama yang datang setelah beliau. Nanti akan kita sampaikan pada waktunya lebih lanjut. Namun intinya hadis-hadis tersebut jami'atu qawaidil Islam, mencakup semua permasalahan Islam, fil usul wal furu', masalah akidahnya, masalah cabang agama atau fikih, masalah akhlak, adab, komplit dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Demikian pula masalah zuhud, al-adab, makarimul akhlak wa dzalik. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa inna ma bada'tu bihadal hadis ta'asiyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama radhiyallahu anhum. Aku memulai kitabku, yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab, demikian pula kitab Arba'in Nawawiyah, dengan hadis yang satu ini, masalah innamal a'malu binniyat,
dalam rangka mengikuti jejak para imam-imam kami. Wa qad ibtada bi imamu ahli hadis bila mudafa'atin Abu Abdullah Al-Bukhari sahihahu. Di antaranya Imam Bukhari, imamnya ahli hadis, tanpa keraguan, tanpa bisa dibantah lagi, beliau adalah imamnya ahli hadis, Imam Bukhari. Beliau memulai Sahih Bukharinya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wa naqala jama'atun anna salaf kanu yastahibuna iftitahal kutub bihadal hadis. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan hukumnya mustahab, sunnah kalau memulai kitab dengan hadis ini. Dan ini pendapat sebagian ulama salaf, kalau menulis kitab disunahkan memulainya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Tanbihan litalib ala tashihin niyyah, agar para penuntut ilmu sebelum jauh melangkah untuk meluruskan niatnya. Ini juga berlaku untuk kita semuanya yang hadir di sini. Ya, sekali lagi ini untuk bahan koreksian kita semua di sini, baik yang berbicara atau yang mendengar, yang hadir di sini untuk betul-betul meluruskan niatnya. Untuk apa hadir di sini? Kita lanjutkan lagi. Kata Imam An-Nawawi, para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat, bahkan mengatakan hukumnya sunnah, mustahab memulai kitab dengan hadis innamal a'malu binniyat untuk mengingatkan, memperingatkan para penuntut ilmu agama agar meluruskan niatnya. Dan sekali lagi ini bahan koreksian bagi kita semuanya. Untuk apa kita hadir di majelis ilmu ini? Apakah sekedar untuk kumpul-kumpul? Apakah sekedar untuk istilahnya ikut-ikutan, atau mungkin karena ada makanannya? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, harus seorang muslim muslimah dalam segala aktivitas keagamaannya khususnya harus betul-betul mengoreksi niatnya. Apalagi dalam belajar ilmu agama, ada ancaman khusus bagi yang tidak ikhlas dalam belajar ilmu agama. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan untuk menggapai ridha Allah, tapi dia mencarinya untuk mendapatkan bagian urusan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman yang sangat berat. Makanya para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat untuk sekali lagi mengingatkan, memperingatkan kita agar ikhlas dalam belajar ilmu agama, agar meluruskan niat datang ke majelis ilmu untuk menggapai ridha Allah, untuk meraih ilmu yang bermanfaat, untuk mengangkat kejahilan dan seterusnya. Sekali lagi, ikhlaskan niat semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tanbihal litalib ala tashiniyah wa iradatihi wajh Allah taala bi jami' a'mali al-bariza wal khafiyah. Untuk meluruskan niat agar betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah dalam semua amalnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, warwina anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu qal, telah sampai kepada kami riwayat
dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau berkata, "Lau sannaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadits." Seandainya aku menulis sebuah kitab, aku akan memulai setiap bab dalam kitab itu dengan hadis ini. Ini sekali lagi, para ulama sangat amat antusias menyampaikan hadis ini. Sekali lagi kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, seandainya aku menulis sebuah kitab, setiap bab aku mulai dengan hadis innamal a'malu bin niat. Dan sudah kita lewati ucapan Imam Asy-Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat masuk ke dalam 70 bab tentang masalah fikih. Masalah thaharah, masalah salat, puasa, zakat, butuh hadis ini. Karena semua amalan tergantung kepada niatnya, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya tersebut. Demikian pula warwina anhu aidan qala man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadits. Imam Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan, barang siapa yang ingin menulis sebuah kitab, hendaklah memulai dengan hadis ini. Ya, sekali lagi untuk menegaskan pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab Al-Khattabi Asy-Syafi'i Al-Imam fi kitab Al-Ma'alim rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi menukilkan ucapan Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab yang dikenal dengan Imam Al-Khattabi, yang juga bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Ma'alim fi Sunan. Beliau berkata, kanal mutaqaddimun min syuyukhina yastahibuna taqdima hadis a'malu binniyat amama kulli syai'in yunsha wa yubtada min umuriddin. Para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, mereka mengatakan disunnahkan, dianjurkan memulai hadis innamal a'malu binniyat dalam segala urusan agama. Li umumil haja ilaihi fi jami' anwa'iha, karena sangat dibutuhkan dalam semua aktivitas keagamaan kita. Masalah sholat butuh niat, masalah puasa, zakat, thalabul ilmi, dan seterusnya. Ini sekali lagi ucapan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i yang bersambung dengan pembahasan kita kemarin. Kita lanjutkan nukilan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr wa qala Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang juga berkaitan dengan syarah Arba'in Nawawiyah Jami'ul Ulum wal Hikam, dan sudah disampaikan bahwasanya ini adalah syarah Arba'in Nawawiyah yang paling lengkap, yang paling komplit, ya, yang paling luas pembahasannya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wattafaqal ulama ala sihhatihi. Ulama sepakat akan kesahihan hadis innamal a'malu binniyat wa talaqihi bil qabul, dan mereka menerima hadis tersebut. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih, dan Imam Bukhari memulai kitab Sahih Bukharinya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wa aqamahu maqamal khutbati lahu, dan seolah-olah hadis itu sebagai pembukaan kitab Sahih Bukhari atau muqaddimahnya Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat. Artinya beliau tidak memakai ucapan beliau sendiri dalam muqaddimah Sahih Bukhari, namun beliau menjadikan hadis innamal a'malu binniyat sebagai muqaddimah Sahih Bukhari. Isyara minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun. Dan Imam Bukhari ketika membawakan hadis tersebut di awal kitab memberikan isyarat kepada kita, setiap amalan yang tidak ditujukan untuk mengharapkan
wajah Allah, pahala Allah, keridhaan Allah, maka itu amalan yang batil. Meskipun dohirnya kelihatannya baik, tapi kalau niatnya tidak baik, bukan karena Allah, maka itu adalah amal yang batil. La thamarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada buahnya sama sekali di dunia maupun di akhirat. Seperti tadi, masalah menuntut ilmu agama. Kalau dia belajar agama untuk menggapai kedudukan urusan dunia, tidak barokah ilmunya. Demikian pula di akhirat, naudzubillah min dzalik, ancamannya berat tadi. Apa ancamannya? Dia mencium bau surga, lam yajid rihal jannah. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan awwalu man tusar bihimun nar salasa. Ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali dijerumuskan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah orang yang belajar ilmu agama, namun tujuannya untuk dikatakan alim. Belajar Al-Quran untuk dikatakan qari. Ini kata Rasul yang akan dimasukkan pertama kali dalam api neraka. Ahli-ahli ibadah. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah, tujuannya untuk dikatakan dermawan. Dan yang ketiga, yang berani dalam medan jihad, namun tujuannya untuk dikatakan mujahid dan yang semisal dengannya. Tiga-tiganya dijerumuskan pertama kali dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pentingnya innamal a'malu binniyat. Kemudian poin yang ketiga, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, masih beliau menukil dari ucapan Imam Ibn Rajab. Qala Ibn Rajab, wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yaduru ad-dinu 'alaiha. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang merupakan poros agama. Semua pembahasan agama kembali kepada hadis ini. Faruya ani Syafi'i, ini sudah kita lewati. Imam Syafi'i pernah berkata, hadal hadis sulusul ilmi. Hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis ini masuk ke dalam 70 pembahasan fiqh. Wa anil Imam Ahmad qal usul Islam ala salasati ahadits. Dan ini juga ditekankan lagi oleh Imam Ahmad. Kata beliau, pondasi Islam ada pada 3 hadis. Yaitu yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Ini hadis masalah apa? Bid'ah. Ya, insyaallah kan kita lalui juga biidznillah taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Kata Imam Ahmad, pembahasan agama Islam itu berkaitan dengan 3 hadis ini. Ya. Wa qala aidan, Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata lagi tentang ucapan Imam Ahmad fi taujih kalam Imam Ahmad, fa inna dina kullahu yarji ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahdurat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mengapa Imam Ahmad mengatakan prinsip agama, dasar agama itu kembali kepada 3 hadis tadi? Ini penjelasannya, karena agama kita secara umum berkaitan dengan kewajiban melaksanakan perintah dan kewajiban meninggalkan larangan. Wa tawaqquf ani syubhat, dan berhenti dari hal-hal yang syubhat yang samar-samar. Jadi kata beliau, hadis yang berkaitan dengan poros Islam ada 3, karena Islam itu berkaitan dengan meninggalkan larangan, mengerjakan perintah, dan berhenti dari yang syubhat. Wa hadza kulluhu tadammanahu hadisun Nu'man bin Bashir.
Ketiga hal tadi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, berhenti dari syubhat, ini bagiannya hadis Nu'man bin Bashir. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada yang apa? Syubhat. Namun kata beliau, innama yatimu dzalik bi amrain. Dan meninggalkan larangan, melaksanakan perintah, itu tidak akan mungkin bisa sah, bisa sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, an yakunal amal fi dhairi ala muwafaqati sunnah, harus ittiba'us sunnah. Ini kalau ittiba'us sunnah berkaitan dengan hadis apa tadi? Aisyah. Kemudian wa hadha huwa la yatadamman hadis Aisyah man adatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Yang kedua, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan tidak akan sah, tidak akan baik, tidak akan sempurna kecuali dengan an yakunal amal fi batinihi yuqsadu bihi wajhullah, niatnya harus ikhlas karena Allah. Dan ini bagian hadis Umar bin Khattab. Jadi ini penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang ucapan Imam Ahmad bahwasanya pondasi Islam, prinsip Islam ada pada 3 hadis. Innamal a'malu binniyat, man amila atau man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyinun. Penjelasannya tadi, yang pertama, masalah agama itu berkaitan dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, berhenti dari syubhat. Itu hadis Nu'man bin Bashir. Kemudian hal itu nggak akan mungkin bisa baik, bisa sah, bisa sempurna kecuali dengan ikhlas, dan itu ada pada hadis Umar bin Khattab. Dan tidak akan mungkin itu baik kecuali dengan ittiba'us sunnah, dan itu ada pada hadis Aisyah, man amila atau man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, ini sekali lagi menunjukkan pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Wa arada Ibnu Rajab nuqulan, masih nukilan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, an ba'dil ulama fil ahadits allati yaduru 'alal Islam. Imam Ibnu Rajab membawakan ucapan-ucapan para ulama yang menyebutkan hadis-hadis apa saja yang merupakan poros Islam. Kata beliau, wa anna minhum man qala innaha isnan. Sebagian ulama mengatakan hadis yang berkaitan dengan poros Islam ada 2. Wa minhum man qala arba'ah, ada pula yang mengatakan 4. Wa minhum man qala khamsa, ada yang mengatakan 5. Wal ahaditsul lati dzakaraha anhum bil idhafa ila thalatha al-ula hadis inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummihi. Tadi sudah 3 hadis yang merupakan poros Islam. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis Aisyah, hadis siapa? Nu'man bin Bashir. Kalau ada ulama mengatakan ada 5 hadis yang merupakan poros Islam, ditambah hadis sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya dalam waktu 40 hari dalam keadaan berbentuk sperma, dan seterusnya. Hadis yang kelima, min husni islamil tarku malayan, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi ada perbedaan pendapat dari para ulama apa saja hadis yang merupakan poros Islam. Ada yang mengatakan 2, kalau 2 tadi hadis Umar dan hadis Aisyah. Kalau mengatakan 3, hadis 2 tadi tambah hadis Nu'man bin Bashir. Kalau ada yang mengatakan 4, ditambah lagi hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada yang mengatakan 5, ditambah lagi dengan hadis min husni islamil tarku malayan. Dan semua ini ada pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, makanya Imam Nawawi beliau mencantumkan 42 hadis ini dengan, ya sekali lagi, ijtihad beliau bahwasanya inilah hadis-hadis yang merupakan poros ahli Islam. Kemudian ditambah lagi hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ditambah lagi hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya.
Hadis tambah lagi la darara wala dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain. Hadis lagi idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Apabila aku perintahkan kalian kepada suatu perintah, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Ditambah lagi hadis izhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam kehidupan dunia, Allah pasti mencintaimu. Wazhad fi ma indana yuhibbukannas. Dan zuhudlah dalam hal yang merupakan milik manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ditambah lagi hadis adinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Intinya sekali lagi hadis-hadis ini merupakan hadis yang penuh dengan makna yang selayaknya bagi seorang muslim muslimah mempelajari dan memahaminya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan untuk bisa mengamalkannya. Poin dari pertemuan yang lalu sampai ini berkaitan dengan keutamaan hadis innamal a'malu binniyat. Sekarang poin keempat ini masuk kepada makna hadis innamal a'malu binniyat. Qauluhu, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Ini dibahas dari segi bahasa Arab. Innama adatu hasrin wal al fil a'mal kila inna khasa fil qurab wa kila inna lil umum fi kulli amalin. Ada istilahnya, ini adalah redaksi pembatasan. Seperti kalau mungkin antum belajar kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu namanya kalau dalam segi sastra Arab, balaghah sastra Arab, itu maknanya lil hasr. Ada la penafian, ada illah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu namanya adatul hasr. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu pembatasan. Namanya adatul al-hasr. Dalam bahasa Arab juga ada yang semisal dengan itu kalau pakai innama. Ya, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal terjadi hanya dengan apa? Niat. Amal terjadi kalau ada niat. Itu pembatasan. Bahwasanya amal terjadi kalau ada niat. Kalau nggak ada niat tidak akan terjadi amal tersebut. Ini hukum secara umumnya. Ada pendapat ulama yang mengatakan al-a'mal, sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Ada yang mengatakan ini hanya khusus dalam masalah ibadah saja. Ada pula yang mengatakan ini secara umum, semua amalan tergantung kepada niat. Dan ini yang insya Allah lebih benar. Secara kaidah umum nggak mungkin ada aktivitas apapun tanpa apa? Niat. Misalnya orang mau mandi misalnya, tidak mungkin ujuk-ujuk sudah di kamar mandi tanpa menyiapkan anduk dulu, tanpa menyiapkan alat-alatnya dulu. Orang mau bekerja, nggak mungkin ujuk-ujuk sampai ke kantor. Loh, kok tiba-tiba saya di sini? Nggak mungkin. Ada apa? Niat dari awal. Apalagi urusan ibadah seperti antum tadi. Masa tiba-tiba kok saya sudah di rumah sini. Ini sekali lagi tidak mungkin. Harus apa aja niat. Bahkan sudah ada niat dari awal. Bahwasanya niat ini merupakan pondasi al-amal. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Syekh, famakana minha qurbatun uthiba 'alai fa'iluhu. Kalau perbuatan itu berkaitan dengan ibadah, maka dia diberikan pahala atasnya kalau ikhlas. Wa makana minha min umuril adat kal akli wa syurbi wan naum fa inna sahibahu yusabu 'alai idza nawabi ataqawi 'ala ta'ah. Adapun kalau amalan itu asalnya urusan mubah, berkaitan urusan dunia,
Tapi kalau niatnya untuk ibadah, dia dapat pahala. Contoh orang makan, asalnya itu urusan mubah, urusan dunia. Tapi kalau dia niatkan menguatkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah, insya Allah niatnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngaji, ngopi dulu misalnya. Niat ngopinya bukan sekedar menikmati kopi begitu saja, tidak, biar enggak. Nah, itu misalnya ya. Insya Allah ngopinya dapat apa? Pahala. Innamal a'malu binniyat. Dan ini yang Rasul tegaskan dalam hadis, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tad'a fi imra'atika. Kata Rasul, sesungguhnya tidaklah engkau wahai para suami, kepala rumah tangga, menginfakkan hartamu di jalan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya sampai suapan nasi yang kau berikan kepada istrimu. Kalau niatnya menjalankan perintah Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, maka dia dapat pahala. Pagi-pagi sudah berangkat cari nafkah. Kalau niatnya hanya sekedar mencari dunia, ya dapat dunia itu saja. Namun kalau niatnya untuk menjalankan perintah Allah, mencari nafkah untuk keluarga, maka insya Allah dapat dunia dan akhirat. Ini pentingnya apa? Innamal a'malu binniyat. Maka sia-sia kalau kita tidak paham hadis ini. Asal beraktivitas begitu saja, asal berbuat begitu saja, padahal banyak ladang-ladang pahala. Meskipun kelihatannya sepele. Seperti tadi, makan minum. Kalau kita jiwa, kita makan minum untuk lebih semangat dalam ibadah. Atau mungkin malah urusan-urusan seperti olahraga misalnya. Pagi-pagi misalnya olahraga, mungkin jalan pagi. Niatnya agar apa? Bisa ngaji dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Insya Allah dapat pahala. Intinya sekali lagi, asalnya mubah, tapi kalau niatnya karena ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dapat pahala. Ini pentingnya memahami hadis innamal a'malu binniyat. Kata beliau, wa makana minha min umuril adat kal akli wasyurbi wan naum fa inna sahiba yusabu alai idza nawa bi ataqawi ala ta'ah. Wal alif wal lam binniyat badalan min dhamirha. Ini sekedar pembahasan bahasa. Alif lam dalam an-niyat, innamal a'malu binniyat, itu sebagai pengganti domir kata ganti ha, ay al-a'mal binniyatiha. Secara asal bacaannya secara bahasa ya, innamal a'malu binniyatiha. Binniyatiha tanpa alif lam ya. Pada waktu kata-kata niat, innamal a'malu binniyatiha, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya amal itu. Tapi ketika haknya dihilangkan, maka diganti dengan alif lam pada innamal a'malu binniyat. Ya, ini segi bahasa Arab saja, paham nggak paham insyaallah ma'dzur. Ya, diberi udzur. Tapi yang mungkin ada yang mau mendalami lagi bahasa Arabnya, seperti itu penjelasannya dari para ulama. Wa muta'alliqul jar wal majrur mahdhuf taqdiruhu mu'tabar ay annamal a'malu mu'tabarun binniyatiha. Ditambahkan lagi secara makna lebih mendalam lagi, maksud innamal a'malu binniyat bahwasanya amal itu diperhitungkan dengan niatnya. Ada kata-kata yang terselip di situ. Innamal a'mal mu'tabaratun, diperhitungkan dengan niatnya. Ya, memang bahasa Arab itu banyak istilahnya, rahasia-rahasianya, banyak ya, hal-hal yang mendalam. Namun sekali lagi butuh banyak-banyak belajar. Wa niyya fil lugha al-qasd. Niat secara bahasa artinya maksud atau tujuan. Wa ta'til tamyiz bainal ibadat katamyizi fardin an fardin aw fardin an naflin. Adanya niat
itu untuk membedakan yang pertama antara ibadah, ya, antara ibadah yang fardu dengan yang fardu. Contoh, antum pada waktu subuh tadi berangkat ke masjid, tentunya beda niatnya dengan ketika jam setengah 12 lebih nanti ke masjid. Yang satu niatnya untuk sholat subuh, yang satunya sholat. Nah, ini salah satu tujuan niat atau adanya niat untuk membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Meskipun sama namanya apa? Sholat. Namun ini sholat subuh, sholat. Antum ketika hari Jumat, jam-jam sekarang misalnya, atau mungkin kalau yang Masya Allah rajin ya, jam 10 sudah berangkat ke masjid. Tujuannya untuk sholat apa? Jumat. Ya, meskipun kalau lebih sama dengan duhur, meskipun sekali lagi ada bedanya. Intinya sekali lagi, tujuan niat untuk membedakan antara satu ibadah yang wajib dengan ibadah wajib yang lainnya. Atau fardin an-nafl, untuk membedakan antara yang wajib dengan yang mustahab. Antum masuk ke masjid waktu subuh tadi, sebelum iqamat, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Tahiyatul masjid. Setelah qomat niatnya apa? Salat subuh, meskipun 2 rakaat 2 rakaat. Itu membedakannya dari mana? Innamal a'malu bin niat. Ini pentingnya niat untuk membedakan antara ibadah wajib dengan wajib yang lainnya, antara wajib dengan yang mustahab, bahkan juga antara yang mustahab dengan yang mustahab. Antum datang dari salat subuh, sebelum qomat subuh tadi datang, waktunya masih longgar secara luas, mungkin sampai 15 menit nunggu qomat. Antum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, karena disunahkan tahiyatul masjid. Kemudian masih ada waktu, sholat lagi 2 rakaat qobliyah apa? Subuh. Sama 2 rakaatnya, tapi apa beda niatnya. Bahkan terkadang kalau antum salah niat bisa fatal akibatnya. Misalnya datang niatnya tahiyatul masjid, pada waktunya sudah apa? Mepet. Setelah Rasul memberikan kaidah secara umum, amalan tergantung kepada niat, setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Rasul memberikan salah satu contoh ibadah. Ini sekali lagi bukan hanya masalah hijrah saja, namun ini sekedar contoh untuk dikiaskan kepada yang lainnya. Kata Rasul, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan urusan dunia atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang dia niatkan tersebut. Kemudian dibahas dulu oleh Syekh tentang makna hijrah. Al-hijratu minal hajar wa huwa tark. Hijrah itu artinya meninggalkan. Di antara contoh hijrah, tarki baladil khawfi ila baladil amni. Atau istilah para ulama, hijrah itu ada macam-macam. Ada banyak macam kategorinya. Ada namanya hijratul makan, meninggalkan tempat. Ini ada beberapa contohnya, ada beberapa pembagiannya. Hijrah dari tempat yang penuh dengan keonaran, ketakutan, kepada negeri yang penuh dengan keamanan. Kal hijrah min Makkah ilal Habasyah. Seperti hijrahnya para sahabat dahulu dari kota Mekah ke negeri Habasyah. Dua-duanya waktu itu negeri kafir. Kota Makkah dikuasai kaum musyrikin, negeri Habasyah rajanya Nasara. Dua-duanya negara apa? Kafir. Tapi kota Makkah waktu itu penuh dengan penindasan kepada para sahabat, kaum muslim. Maka dianjurkan hijrah, diwajibkan hijrah ke negeri Habasyah karena di situ penuh dengan keamanan. Jadi sekali lagi, ini salah satu kategori hijrah makan, hijrah tempat, dari tempat yang penuh dengan keributan, penuh dengan keonaran, kejahatan, kriminalitas, kepada negeri yang
aman sentosa. Meskipun sama-sama apa? Negeri kafir. Yang kedua, di antara contoh atau pembagian hijrah makan tempat, yaitu kal hijrah ya min biladil kufri ila biladil Islam, dari negeri kafir ke negeri ahli Islam. Ya, ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang mustahab. Kata para ulama di antaranya Syekh Utsaimin, kalau orang muslim tinggal di negeri kafir nggak bisa menampakkan syiar Islam, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa Ramadan, wajib baginya hijrah kalau dia mampu. Tapi kalau dia masih bisa menampakkan syiar Islam, maka hukumnya mustahab untuk dia apa? Hijrah. Ini secara umum hijrah dari negeri kafir ke negeri ahli Islam. Kal hijrah min Makkah ilal Madinah, seperti dulu contohnya hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah. Waqad intahat al-hijrah ilaiha bi fathi Makkah. Namun sekarang sudah enggak ada hijrah dari kota Makkah, enggak ada. Karena kota Makkah sampai hari kiamat menjadi negeri kaum muslimin. Rasul mengatakan la hijrata ba'da fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Kata para ulama, maksudnya tidak ada hijrah dari kota Makkah ke tempat yang lain. Karena kota Makkah selamanya, ini jaminan dari Rasul, kota Makkah sampai hari kiamat menjadi negeri Islam. Makanya sungguh sesat kelompok teroris yang ada di sana, yang masih apa? Ingin ngebom kota Makkah, yang masih ingin apa? Mengislamkan kota Makkah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang masih meyakini kota Makkah kota atau negeri kafir, itu ada. Ya, makanya beberapa kali terjadi pengeboman ataupun peledakan dan usaha untuk itu. Ini sekali lagi bagaimana sesatnya kelompok teroris. Ya, kalau kota Makkah saya mau dibom, apalagi kayak selainnya, apalagi negeri kita. Ini sekali lagi bagaimana kerusakan akidah mereka yang jelas-jelas Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, karena kota Makkah setelah ditaklukkan Rasul SAW, maka sampai hari kiamat itu negeri Islam, negeri kaum muslimin. Adapun dari tempat yang lain selain kota Makkah itu masih berlaku sampai hari kiamat. Kata Rasul, la tanqatul hijrah hatta tanqatul taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak terputus taubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Waqad intat hijrah ilaiha bi fathi Makkah wal hijrah min biladi syirk ila biladi Islam baqiyatu ila qiyamisa. Adapun hijrah dari negeri kaum kafir, kaum musyrikin ke negeri Islam itu berlaku sampai hari kiamat. Baik, Anda rasa sampai di sini saja pembahasan kita pagi hari ini atau menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada hadiah di sini? Hah? Ada. Iya, silakan. Salam. Dalam masalah kebiasaan tidur, makan. Dalam hal masalah kebiasaan, apakah itu tidur, makan ataupun mencari nafkah, apakah setiap yang kita lakukan itu harus diniatkan ataupun bisa secara satu kali, Ustaz? Pas kita ingat, oh ternyata berniat untuk yang mubah itu bisa mendapatkan pahala. Karena kadang kalau kita sudah makan minum itu udah jadi kebiasaan, jadi kadang untuk berniat itu sampai lupa. Apakah kita meniatkan sekali saja, misalnya nanti kalau ingat kita niatkan lagi kita ya, wallahu ta'ala alam. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ibadatu ahlil ghaflah ada. Ibadahnya orang yang lalai itu seperti kebiasaan. Apalagi kebiasaannya orang yang lalai, maka menjadi apa? Kebiasaan juga, tidak ada arti apa? Ibadahnya. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya tetap harus pakai niat setiap kali kita beraktivitas tersebut. Makanya ini butuh terus diingatkan. Wallahu ta'ala
a'la. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita mau tanya. Ada hadiahnya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silahkan. Saya mau tanya tentang niat tahiyatul masjid tadi yang digabung dengan qobliyah Ustaz. Iya. Jadi itu yang diniatkan tahiyatul masjidnya atau qobliyahnya ya Ustaz? Jazakallah khair. Wah, iya. Jadi niatkan yang merupakan ibadah tersendiri. Jadi ada kata ulama kaidahnya menggabungkan antara dua amalan dengan satu niat. Contoh di sini tahiyatul masjid itu adalah setiap sholat 2 rakaat pada waktu kita masuk masjid. Itu namanya tahiyatul masjid. Jadi itu bukan sholat tertentu. Makanya boleh digabung dengan sholat tadi qobliyah subuh. Maka niatkan yang memang itu ibadah yang apa? Tertentu tersendiri, yaitu qobliyah subuh. Jadi kalau kita niatnya hanya tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau kita niatkan 2 rakaat qobliyah subuh, insya Allah dapat dua-duanya, tahiyatul masjid dan juga dapat 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, sekali lagi niatkan yang apa? Besar pahalanya tadi dan niatnya untuk ibadah yang tersendiri tadi. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ini Ustaz ada pertanyaan titipan. Jika semalam berjima kemudian bangun menunaikan sholat subuh, baru teringat kalau habis berjima setelah selesai sholat subuh, apakah harus mandi jenazah dulu lalu sholat lagi ya Ustaz? Iya. Kalau belum mandi jenabat, bahkan tadi seandainya pun sudah beliau sudah mandi besar tapi niatnya sekedar untuk membersihkan, sekedar untuk menyegarkan badan, nggak ada niat mandi besar, itu saja harus mengulang mandi jenabatnya. Harus apa? Niat lagi mandi jenabat, kemudian mengulang apa? Sholatnya. Apalagi yang belum mandi jenabat sama sekali, harus diulangi. Makanya sebelum sholat zuhur ini cepat-cepat ya, sholat sebelum tetap mandi jenabat dulu, jangan lupa sekali lagi niatnya mandi jenabat, kemudian apa? Salat. Nah, wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Ya, mungkin gantian dulu. Iya, nanti insyaallah setelah yang ikhwan. Silakan, Pak. Makna yang? Zuhudlah. Insya Allah ada pembahasan khususnya ini, Pak. Iya, insya Allah ada pembahasan khususnya tentang hadis-hadis tadi. Namun tidak apa-apa, kita kasih DP-nya dulu. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam kehidupan dunia. Artinya jangan tamak kepada urusan dunia. Dunia kita raih untuk akhirat, maka Allah akan mencintai kita. Ini kembali lagi juga kepada innamal a'malu binniyat. Kita cari dunia, enggak haram kita cari dunia. Enggak haram kita jadi orang yang kaya, miliar dan sebagainya. Cuma niatkan untuk beribadah kepada Allah bukan karena tamak kepada urusan dunia, dan tidaklah mencari dunia tersebut menyibukkan kita dari negeri akhirat. Jadi sekali lagi, zuhud di dunia bukan berarti kita mengharamkan hal-hal yang mewah, yang mahal, tidak. Yang halal tetap kita katakan halal. Cuma kita menyikapi urusan dunia itu sebagaimana para sahabat dahulu. Mereka ada yang kaya raya seperti Utsman bin Affan. Mereka apa? Tajir ada. Tapi apa? Niatnya untuk menggapai negeri akhirat. Mencari dunia bukan sekadar untuk dunia, namun dunia untuk akhirat. Nah, jadi ketergantungan hati bukan pada dunia namun kepada akhirat, itu namanya zuhud. Insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, biidznillah ta'ala. Taib, silakan Bu. Bismillah Ustaz. Ini ada titipan, kalau ingin pergi kajian tetapi suami bekerja, apa boleh pergi sendiri tanpa suami Ustaz? Ya, selama tidak safar tidak ada masalah, namun tetap dengan izin suami. Kalau suami nggak mengizinkan, dirayu. Nah. Iya.
Namun sekali lagi ya, tidak sampai safar seperti misalnya kajiannya sampai di Jakarta misalnya, ataupun mungkin yang dekat Jawa Timur sampai ke Malang, Batu sana, ini namanya safar. Maka apa? Ya, harus dengan mahram, entah suami atau mungkin dengan kakaknya dan seterusnya yang laki-laki. Ya, dan juga tentunya kajiannya yang ala sunnah. Wallahu taala alam. Ini Ustaz, ukuran safar itu berapa biar jelas nanti Ustaz? Wallahu taala alam. Kalau yang saya condong kepadanya pendapat ulama yang mengatakan safar tidak terbatas dengan ukuran kilometer, tapi terbatas dengan urf, kebiasaan masyarakat. Contoh ya, dalilnya, diantara dalilnya, Rasul dahulu ketika haji, Rasul memulai start hajinya di Dzul Hulaifah. Mungkin yang pernah haji umroh tahu, kota Madinah mikotnya start untuk haji umroh di tempat namanya Dzul Hulaifah. Ya, itu kalau kurang lebih ya, antara Masjid Nabawi, kalau kita lihat Masjid Nabawi atau tinggal di hotel dekat Masjid Nabawi, dengan mikot Dzul Hulaifah, ya mungkin sekitar 45 menit. Ya, kira-kira berapa kilo ya? Hah? 45 menitan, kurang lebih lah. Ya? Kok 3 kilo, Pak? Ya mungkin lah 15 kilo lah, kurang lebih lah sudah. Karena sana kan lebih lancar jalannya, kurang lebih lah 15 kilo sudah apa? Dulu Rasul safar pada waktu awal itu. Ya, Rasul pada waktu itu mengqashar sholat zuhur. Rasul waktu itu sholat apa? Kalau nggak salah sholat zuhur, Rasul qashar. Waktu itu Rasul apa? Meyakini itu safar. Betul ya? Tapi sekarang ini ketika ada perubahan, Dzul Hulaifah dimasukkan lagi ke kota Madinah atau dimasukkan ke kota Madinah, orang Madinah ketika start ataupun ketika di Dzul Hulaifah tidak lagi menganggap sebagai apa? Safar. Jadi beda, bisa berubah. Karena apa? Tadi urf, kebiasaannya sudah apa? Berubah. Itu yang wallah alam yang saya lebih condong kepadanya, bahwasanya safar itu ukurannya urf, kebiasaan masyarakat. Meskipun sekali lagi ini masalah fikih ijtihadi, banyak pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Wallahu taala alam. Coba, ini masih ada hadiahnya. Pertanyaannya, coba sebutkan 3 hadis secara sekilas saja yang merupakan poros Islam yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi. Oh, sudah dapat. Boleh jawab tapi nggak dapat ya? Boleh, Pak ya? Iya. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Iya, terus. Hadits Umar, yang kedua hadits Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa rad. Yang ketiga, al halalun bayin wal halalun bayin. Masya Allah, jazakallah khair. Hadiahnya jazakallah khair. Karena sudah dapat. Coba yang ibu-ibu, coba jawab pertanyaan ini. Sebutkan contoh membedakan niat yang wajib dengan yang mustahab. Contohnya apa? Boleh jawab Ustaz? Silahkan. Yang wajib dengan yang mustahab, misalnya dengan niat mandi biasa sama mandi junub. Enggak, yang mustahab. Oh, yang mustahab. Itu kan antara adat dengan ibadah. Ini yang salat subuh dengan salat zuhur. iya, boleh. Itu sebetulnya salah. Apa? Itu salat wajib dengan wajib. Ini pertanyaannya, coba dengarkan pertanyaannya. Kata orang Arab, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu separuh jawaban. Bedakan ya antara niat yang mustahab dengan niat yang wajib. Contohnya apa? Salat qobliyah zuhur sama salat zuhur. Ini yang akhwat. Kalau antum jawab berarti antum. Tabak, akhwat. Iya, qobliyah subuh dengan salat subuh, ya dapat hadiah. Taib, untuk yang ikhwan masih ada satu. Coba sebutkan, bedakan niat yang wajib dengan yang wajib. Apa contohnya?
Sahal. Iya, silakan, Pak. Iya, sudah. Gampang itu aja kok. Lama. Baik. Tinggal satu untuk akhwat. Baik. Coba ini sekali lagi untuk akhwat, pertanyaannya, sebutkan salah satu ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang keutamaan hadis innamal a'malu binniyat atau tentang kedudukannya. Tadi ada beberapa ucapan Imam Syafi'i. Coba sebutkan salah satunya tentang kedudukan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i berkata Jangan nyontek ya, nggak nyontek kan? Dari sepertiga ilmu pondasi innamal a'malu binniyat tersebut. Baik, iya, ahsanti, jazakillah khairan. Baik, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri atau tutup? Silakan. Apakah dosa jariah itu dapat diputus? Apakah dosa jariah bisa diputus? Kalau kita kembali kepada apa definisi dosa jariah itu, yaitu dosa yang terus mengalir. Contohnya, orang itu mengajarkan kesesatan, ya, diikuti banyak orang. Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarim syai'ah. Rasul mengatakan, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa yang mengikutinya. Terus mengalir. Kalau kesesatan yang diajarkan, diamalkan oleh pengikutnya, misalnya pengikutnya 100, pengikutnya punya pengikut 100 lagi, berapa sudah? Ya, naudzubillah min dzalik. Terus dosa itu mengalir kepada yang pertama kali mengajarkan kesesatan itu, tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya. Maka bagaimana cara memutuskannya? Yaitu dengan orang yang tadi mengajarkan kesesatan bertobat, kemudian mengumumkan tobatnya, karena dia menyampaikan kesesatan di hadapan umum, di hadapan pengikutnya, dia sampaikan juga di hadapan umum. Ya, makanya Allah mengatakan di situ intinya ada kewajiban untuk mengumumkan, mengklarifikasi di hadapan umum. Biar lebih mantul, kita bacakan ayatnya insyaallah, surat Al-Baqarah. Ya, dalam ayat dikatakan illa man taba wa aslaha wa bayyana, kecuali yang tobat dan dia memperbaiki dan dia menjelaskan. Gak bisa hanya sekedar tobat antara dia dengan Allah saja. Kalau memang kesesatannya di hadapan umum, maka harus dia mengklarifikasi, mengumumkan tobatnya di hadapan pengikutnya. Maka insya Allah itu akan bisa memutuskan dosa jariahnya, meskipun seandainya pengikutnya tidak ikut tobat. Namun yang penting dia dulu tobat, mengumumkan tobatnya di hadapan umum. Maka insya Allah dia akan terbebas dari dosa jariah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Asli bisa tadi membahas tentang safar. Kalau Singosari itu termasuk safar belum? Singosari safar insya Allah. Secara umum insya Allah kalau kita ambil suara semuanya, iya, ini sudah ya uruf kebiasaan. Nah, kalau Gresik Ustaz? Ya kalau sampai ke arah saya Sedayu, ya insya Allah safar. Kalau Gresik kota enggak ya Ustaz? Insya Allah enggak. Ya? Ya tadi makanya jaraknya bukan ukuran masalah tol atau enggak, urufnya masyarakat. Nah, ya tanya kepada orang Gresik sudah. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.